Terus saya kabarkan bahwa pemerintah Provinsi Banten sudah menetapkan keadaan luar biasa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga Allah Pak Sekda, Pak Danrem, mewakili Pak Kajati, Pak Ketua DPRD, Ibu Bupati Pak Bupati Serang, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, dan juga yang mewakili dari kota dan kabupaten, baik dari kepolisian maupun dari TNI, teman dari pemerintah provinsi. Alhamdulillah, bersyukurillah, hari ini kita hanya undang para pimpinan daerah tingkat kota maupun kabupaten. Untuk saya kabarkan bahwa pemerintah Provinsi Banten sudah menetapkan keadaan luar biasa sejak hari Sabtu, dan ini juga mendasari atas surat dari pemerintah kaitan dengan darurat nasional. Dan perintah selanjutnya juga harus bikin gugus tugas. Begitu juga edaran dari Kapolri yang berkaitan dengan hukuman dalam rangka melawan virus corona, dan juga TNI juga malah secara terbatas pada 5 TNI juga sudah menganjurkan, meminta agar tetap waspada. Pemerintah provinsi sejak sebulan lebih, bulan yang lalu, sudah mengumpulkan para direktur rumah sakit, para perawat, para dinas kesehatan kota kabupaten, para perhimpunan rumah sakit, termasuk adalah Persatuan Dokter Paru, terutama juga PD, sudah berapa kali rapat dan sepakati bahwa 113 rumah sakit menjadi bersama-sama sebagai front terdepan dalam rangka mewaspadai. Dan setelah itu catatan kita bahwa ada 35 yang kita pantau, dan dalam perkembangan terakhir bagaimana saya sampaikan, saya nekat tadi itu daripada informasi ke masyarakat juga ke publik tidak terbuka, saya sampaikan aja bahwa saya tahu bahwa sudah protapnya dengan terkait dari undang-undang
tentang kesehatan itu gubernur, wali kota, bupati punya kewenangan untuk proaktif dan menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat dan menyatakan keadaan luar biasa ketika memang sudah dianggap wabah. Interpretasi saya bahwa ketika ada satu atau dua orang lebih dalam satu kawasan yang sudah terkena secara atau positif, sebetulnya kita boleh mengasumsikan sebagai kepala daerah bahwa itu adalah merupakan kawasan atau wabah penyakit sudah ada di situ. Itu dulu juga buruk-buruk saat juga sama. Dan itu kemarin memang saya di depan oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan saya sampaikan persoalannya bahwa menghadapi virus ini yang dianggap wabah ini tidak bisa sendiri pemerintah pusat, harus juga dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak bisa sendiri, harus didukung oleh TNI, oleh kepolisian dan semua elemen masyarakat yang ada di. Karena kalau sampai mereka kita tidak libatkan dalam kerangka lockdown aja, itu kan memerlukan tentara, memerlukan TNI, memerlukan polisi, memerlukan aparat disub dan sebagainya untuk. Tidak mungkin pemerintah daerah sendiri oleh itu seperti ini semua elemen kekuatannya harus kita kerahkan, sehingga saya bilang sampaikan ke Pak Presiden agar segera dibentuk, agar segera dikondisikan dan dilibatkan daerah. Jadi jangan persoalan saya misalnya melanggar protokol, tapi yang saya lakukan adalah semata-mata untuk kepentingan termasuk itu. Akhirnya kan dapat beberapa hari kemudian Menseknek mengumumkan. Ya, di sini karena bulan Disub sama pariwisata sempat ketemu sama Menhub, kita nyatakan suspek aja dulu. Oh, segera diperiksa itu. Siapa yang terakhir ketemu sama Menhub? Ya, biasa pada antara itu yang suka dampingin. Ada pemahaman di luar. Dan kemarin malah akhirnya Menteri Satan yang apa benar pegang sini saya catat mempersilahkan kepada kepala daerah untuk menyampaikan informasi kepada publik, kepada masyarakat. Jadi yang saya lakukan diamini banyak orang dan ternyata juga nggak salah. Karena saya pikir bukan pelanggaran undang-undangnya sebenarnya memberikan ruang kesempatan pada gubernur untuk melakukan menyampaikan informasi. Bahkan kalau di luar negeri kan pelatih Arsenal ngaku sendiri, saya kenal. Tom Hanks ya juga bilang saya kenal istri saya. Pemain basket juga saya kenal. Tapi kalau kita kan nggak mengaku. Di sini ada juga yang di mana-mana kita lihat kalau merasa sakit pakai masker. Tapi nggak ada yang mau pakai masker di bis di mana semua juga. Akhirnya saya pakai masker. Saya nggak sakit. Karena yang sakit nggak pakai masker, saya pakai masker kedua. Ya juga karena sudah saya dekat DPRD ya. Dan lagi itu kebijakan kita adalah untuk SMA dan SMK negeri maupun swasta yang di bawah kewenangan Provinsi Banten sejak hari Sabtu sore kita liburkan 2 minggu 14 hari. 14 hari kan masa inkubasinya virus. Dan oleh itu bagi daerah, kota, kabupaten, KLB sudah ditetapkan dan juga sekolah kita liburkan, silakan. Ya. Memang kan dari pantauan kita warna merah itu untuk virus corona ini adanya di Tangerang Raya. Kalau di Serang mungkin ada pada antara dia nggak berani virus hijau gitu. Tapi Tangerang Raya, saya belum tahu nanti mungkin Betatur maupun kota bisa melaporkan pertemuan terakhir. Tapi kalau untuk Tangerang Raya itu dari sisi pemetaan memang itu tangan
Kabupaten, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan. Kalau kita sepakat bahwa kita keadaan luar biasa ini menjadi sesuatu yang sudah deklarasikan, oleh itu saya minta bantuan dari jajaran TNI, polisi, bagaimana menangani, termasuk juga perintah dari BNPB bahwa bikin gugus tugas, termasuk melibatkan seluruh komponen masyarakat, bersama-sama lagi sebagaimana kita menghadapi bencana tsunami dan sebagainya kemarin. Kita cukup kompak. Lalu pemerintah apa saja yang jadi persoalan kita sekarang? Mereka untuk diuji, untuk meyakini apakah itu suspek itu positif atau negatif, dari Tangerang harus dibawa ke Jakarta, di lab di sana. Awalnya memang cukup lancar, dari belakangnya mulai antri, sehingga pemerintah mengembangkan, pemerintah pusat mengembangkan 6 ada daerah termasuk Unair dan sebagainya. Tapi kalau lihat dari kemarin hasil tracking yang terjadi di Kota Tangerang maupun Kabupaten, ya saya nggak cukup. Buktinya Pak Menhub kena, yang ikut rapat terbatas ramai-ramai dibawa ke atas Suproto. Ya kalau menteri kan masih lain di masyarakat. Nah ini yang menjadi problem kita. APD juga kurang karena perawat memerlukan, dokter memerlukan baju khusus, baju yang kayak astronot itu harganya 400.000. Terus yang ketiga problem kita adalah ruang isolasi juga terbatas. Memang sebenarnya tiap rumah sakit disyaratkan setiap bikin rumah sakit harus ada ruang isolasi, tapi untuk mengantisipasi perkembangan corona yang terus sekarang secara dinamik dan berkembang cepat, memang kita perlukan perangkat-perangkat itu. Terus berikutnya juga dalam rangka sosialisasi sampai ke masyarakat. Jadi problem kita juga sekarang adalah bahwa perintahnya hindari kontak, hindari pertemuan. Tapi kan tradisi di Banten kan kita bisa kita cegah orang-orang yang mengadakan maulid atau Isra Mi'raj pengajian yang tentunya jamaahnya cukup besar, cukup banyak. Dan bahkan ada beberapa kiai bilang mati urusan Allah, sakit juga urusan Allah. Tapi kan sebagai pemerintah kan kita tidak bisa bilang begitu. Kita harus cari ikhtiar. Berbagai kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya masing-masing daerah punya karakter masing-masing. Misalnya kayak di Lebak, pesta adat, di Serang kegiatan-kegiatan Isra Mi'raj dan pengajian dan lain sebagainya. Memang kalau dari perspektif bagaimana penanggulangan dan kewaspadaan, ini kalau belajar dari kemarin hasil tracking, satu orang yang kena berarti yang pernah kesentuh ketemu orang itu ya harus dimintakan di masyarakat. Kalau di Itali kan masyarakatnya tentunya aktivitas sosialnya rendah. Terus kalau kita di lockdown kayak Itali misalnya, kan efeknya ke soal perekonomian, efeknya ke soal inflasi, efeknya soal harga dan sebagainya. Jadi kalau Itali yang saya tahu, berarti ada ponakan itu ke mall aja, ke Indomaret Apartemen, 5 orang gantian, mereka satu ke luar, 5 orang masuk, habis belanja masuk, orang 5 orang, dan begitu. Yang belanja ada tetap, tapi di pelabuhan di antri. Nah, berikutnya sebagaimana kita sampaikan, harus ada kesadaran masyarakat kalau dia batuk atau merasa sakit dia pakai. Tapi ternyata juga tidak, kita ganti bus, di mall dan sebagainya, mendapat informasi. Bahkan kemarin ikut pengajian
ya masyarakat enteng-enteng aja nih. Ayo tetap pengajian. Kadang-kadang kita juga harus waspada, tapi mengajak waspada, sosialisasikan ini kepada publik tidak gampang. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, tinggal hari ini mungkin secara teknis setelah dari sini kalau memang semua daerah sepakati, kalau Tangerang lain kemarin juga mengeluarkan statement dan menyatakan pada luar biasa. Di Banten saya kira sudah ada, tapi hari ini mungkin kita lebih pertegas ya, dan tahu tentang kondisi masing-masing secara teknis nanti melibatkan BPD dan kesehatan. Jadi yang paling tahu soal bagi masyarakat saya serahkan sebelumnya pada otoritas dan kewenangan masing-masing kota dan kabupaten. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pembuka acara ini. Yang terakhir, bahwa untuk ada hal-hal yang digunakan dana dari APBD untuk kebencanaan ini, dan lupa konsultasikan dulu dengan kejaksaan sesuai dengan tingkatannya. Untuk provinsi koordinasikan dengan Kajati, untuk kota kabupaten koordinasikan dengan Kajati masing-masing agar kita nanti tidak salah. Begitu juga tentunya kalau sini hadir ketua pengadilan, segera bisa jadi kita juga. Karena kemarin di Tangerang sudah ada yang bilang, Pak, kami kalau lagi sidang 100-an orang hadir, bagaimana caranya? Saya kira nanti Pak Sekda bisa copy protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gimana kalau kumpul orang banyak, kalau pemerintah lakukan. Saya tambah juga bahwa saya meminta kepada kepala dinas untuk kota untuk provinsi, sekarang tidak boleh lagi ada kunjungan keluar. Kalau DPR saya nggak berani melarang, tapi kalau Sekda, kepala UPD Provinsi Banten tidak boleh melakukan perjalanan keluar daerah, termasuk keluar Serang berarti. Dan alhamdulillah SPT aman, dana buat partner juga aman. Terus yang kedua, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan apel ditiadakan selama 2 minggu dulu. Rapat-rapat yang mengundang lebih dari 100 orang itu dipersyaratkan sudah protokolnya, harus ada sabunnya. Nih kayak saya nih bikin diri sabun WH. Ini kalau yang mau kampanye boleh juga nih saya kasih nih sabun WH. Ya, nih saya sendiri cek. Tinggal ruang isolasi, mungkin saya siapin dari ruang isolasi bagi eselon 2 yang tidak aktif atau aktif. Begitu juga Departemen Agama sudah menyampaikan pengumuman menyesuaikan dengan putusannya wali kota gubernur. Jadi sekolah-sekolah kegiatan keagamaan apa yang berafiliasi ke agama itu sudah diliburkan. Tinggal perguruan tinggi, saya bilang perguruan tinggi kepada Pak Dikti silakan. Tapi sudah ada perguruan tinggi juga yang sudah meliburkan. Terus hari ini juga nanti saya minta Pak Sekda dan Pak Komarudin untuk merumuskan. Jadi ada pegawai-pegawai yang akan kita rumahkan selama 2 minggu. Ya, tetap kita kasih honor tapi kita rumahkan. Apalagi yang memang dipertimbangkan bahwa pekerjaan itu bisa dikerjakan di rumah. Kecuali TNI sama yang Pak piket itu. Terus juga Satpol PP piket. Apalagi Satpol PP seperti sub juga ya. Itu mungkin tidak boleh meninggalkan pos. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang masih bisa diselesaikan di rumah, tapi dikerjain, ya kita hitung nanti produktivitasnya per hari kinerjanya. Kalau enggak, angus itu tujuan kita. Jadi kita sedang godok, kita maklumatkan dalam 2 hari ini bahwa sampah sendirian bukan dirumahkan, tapi dirumahkan, tahanan rumah lah. Jadi kita respon. Karena ada beberapa departemen juga seperti
Superintenden Hankam Pertahanan, juga PAN sudah mulai melakukan. Bahkan Pak Jokowi kemarin dalam pidatonya secara fisik sudah jelas bahwa silakan yang memang bisa dikerjakan di rumah. Kecuali sekda tidak boleh, dia harus tetap di sini. Pak sekda aja, yang lain boleh di rumah. Terima kasih dari saya, Pak Ketua. Silakan sebelum pada antaranya Pak dari Kepolisian, dari Bupati dan Wakil Bupati yang wakil. Silakan kita atur. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur, kemudian yang saya hormati Pak Danrem, Pak Ketua DPRD, Pak Danrem beserta seluruh jajaran, yang mewakili Pak Kapolda beserta seluruh jajaran, kemudian para kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten, para sekda, kemudian kawan-kawan dari kabupaten kota. Di sini ada Pak Ade, Wakil Bupati Lebak, Pak Benyamin Daphni, Ansel, kemudian Pak Syarudin dari Kota Tangerang, Pak Tanto dari Pandeglang, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini yang saya hormati. Izin melaporkan Pak Gubernur bahwa di Kabupaten Serang, Dinas Kesehatan, kemudian Rumah Sakit Derajat Prawira Negara dengan 31 puskesmas, kami sudah melaksanakan pemantauan terhadap suspek corona ini sejak awal Februari. Karena sejak awal Februari ada mahasiswa Banten yang 3 orang itu berasal dari Kabupaten Serang. 5 Februari dan 6 Februari mereka datang, kemudian dilakukan pemantauan selama 14 hari dan alhamdulillah tidak terindikasi sakit. Kemudian ada juga tenaga kerja asing sebanyak 13 orang. Mereka pulang Imlek, yaitu masuk ke Indonesia 2 Februari dan 4 Februari itu juga dilakukan pemantauan dan mereka juga dalam kondisi sehat. Kemudian ada yang masuk ke ruang isolasi RSDP 2 orang pulang umroh dan itu diperiksa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso dan dinyatakan bukan terjangkit virus corona. Dan tadi seperti ditayangkan bahwa sampai hari ini ada 2 pasien yang di ruang isolasi, itu rujukan dari Kabupaten Tangerang dan dari Pandeglang. Dan saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Derajat Prawira Negara ini ditetapkan oleh Kemenkes menjadi rumah sakit rujukan penanganan suspek corona ini. Tetapi kami di sini masih ada keterbatasan, yaitu terkait dengan kebutuhan ruang isolasi Pak Gubernur. Dan ini dijanjikan oleh Kemenkes, tapi sampai saat ini kami kekurangan peralatan ini masih belum teratasi. Kemudian juga kebutuhan pelindung diri, yaitu tadi yang Pak Gubernur sampaikan, yaitu yang dibutuhkan oleh tenaga medis, misalnya baju pelindung, kacamata Google, kemudian sarung tangan. Kemarin ketika di RSDP menangani 2 pasien yang pulang umroh yang dikhawatirkan awalnya terindikasi suspek corona dan sempat juga viral di YouTube dan sebetulnya tidak terkena penyakit corona. Ini untuk menggunakan pakaian darurat untuk menangani persalinan Pak Gubernur. Ini juga mohon karena dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten sudah menyampaikan juga bahwa untuk alat pelindung diri ini akan dipenuhi. Jadi sampai sekarang ini kami sedang masih terus menunggu peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Kami dari jajaran Dinas Kesehatan 31 puskesmas dan rumah sakit terus memantau, dan per hari ini Kepala Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran untuk meliburkan anak sekolah dari mulai PAUD, SD dan SMP Pak Gubernur yang menjadi kewenangan kami Pemda Kabupaten Serang. Kemudian juga sosialisasi terus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
kepada masyarakat terkait kondisi mereka, cara menangani atau menghindari suspek virus corona ini yang tadi oleh Pak Gubernur disampaikan, karena memang untuk masyarakat di daerah khususnya di Kabupaten Serang semuanya ini pedesaan 326 desa mungkin belum terbiasa juga mereka mencuci tangan. Kemudian juga seperti saya masih berkunjung kemarin, mereka masih berjabatan tangan, kami juga masih sulit untuk menolak karena mereka tak khawatir punya pemikiran yang lain gitu. Tetapi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pak Gubernur untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa kami juga sudah hentikan, termasuk upacara yang biasa kami lakukan. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan dari Pak Gubernur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa rumah sakit umumnya menjadi rumah sakit rujukan bagi nasional, salah satu dari rumah sakit yang dipercaya. Dan gitu kemarin juga kita dengan BPKD dan Kesehatan Pasengda, kita akan juga untuk memenuhi kebutuhan yang memang persoalannya pada tren itu bajunya itu, pakaiannya itu kan yang kayak astronot itu. Kalau kayak ini kan bisa kita bikin sendiri, kalau baju itu kan dimana bikinnya? Segera itu coba secara teknis ini koordinasi lagi di kesehatan provinsi dan kabupaten untuk segera. Bahkan kita juga punya sekarang Pak Kapolda, polisi aja nggak boleh salah saya coba. Jadi Pak Sekda setelah rapat hari ini pagi ini dilanjutkan dengan bertemu dengan rumah sakit belajar dengan Bupati dan ada yang wakil Bupati, dan kita juga akan membangun lagi ruang isolasi. Kemarin juga kita minta juga dari APBD kita, kalau nanti dengan Pak Kajati juga bisa diberikan saran, ya agak jadi juga masing daerahnya ini penggunaan yang bisa jadi juga ada pergeseran di APBD ya, berdasar program atau kegiatan. Terus mengenai banyak orang, kalau orang di desa saya yakin enggak sih orang desa dari daftar yang terkena itu rata-rata mereka yang pulang dari luar negeri yang mengadakan kunjungan kerja tuh mungkin ke DPRD saya belum ada visi suspek. Tapi kalau orang kampung jadi orang daerah kayak tempat saya juga reses yang aman-aman aja. Dan kalau dia salaman juga kan nggak mungkin kita tolak. Baik, terima kasih Bu Tato. Selepas kemana Pak? Pak Gubernur yang saya hormati, tentu semua yang saya hormati dan saya banggakan, izin melaporkan untuk Lebak. Yang pertama bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Lebak bahwa kami memang berada di Banten bagian selatan. Mungkin kalau dari sisi logika berpikir kita bahwa jauh dari Jakarta, akan tetapi bahwa perbatasan kami itu dengan Tangerang, daerah Maja itu perbatasan langsung dengan Tangerang Raya. Dan selain itu juga perlu saya laporkan Pak Gubernur bahwa ribuan orang tiap hari datang ke Jakarta melalui kereta api. Ini juga berarti Lebak secara otomatis karena orang Lebak itu tiap hari ke Jakarta. Nah ini juga kami memperhitungkan itu. Yang keduanya bahwa kami juga sekarang konsen juga di pabrik-pabrik dan juga perusahaan-perusahaan yang mengerjakan pekerja asing. Saya contoh di Semen Merah Putih itu juga banyak pekerja asing. Juga yang sekarang juga ada yang di
Damkarian itu juga sama. Nah, itu juga sedang kita lakukan istilahnya itu pelajari apakah pekerja asing itu emang sudah lama tinggal di kita atau dia baru. Justru sedang kita lakukan pendataan. Dan atas dasar itu maka kami pemerintah dari Kabupaten Lebak mengambil langkah untuk anak-anak sekolah. Per hari ini kita sudah liburkan. Dan selanjutnya juga kita mengimbau juga kepada seluruh masyarakat Lebak untuk melakukan hidup bersih dan sebagainya. Karena jujur apa yang disampaikan dan mungkin ini yang namanya kebiasaan masyarakat kita tentang bersalaman dan sebagainya itu sangat sulit sekali untuk dicegah. Itu juga kita memaklumi. Jangankan masyarakat kita pun juga sekarang kaku bahwa ada salam corona kan seperti itu. Nah ini juga yang perlu kami sampaikan ke Pak Gubernur, perlu melaporkan. Dan untuk rumah sakit kita sudah siapkan di RSUD Adi Darmo dan juga seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Lebak tentang waspada virus corona. Jadi itu langkah-langkah yang kami lakukan Pak Gubernur. Mudah-mudahan dengan langkah itu corona tidak ada ke Banten dan juga ke Lebak khususnya. Sehingga ada langkah yang ada tip yang kami berikan kepada masyarakat. Pertama hidup bersih dan yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai virus tersebut, pemiliknya. Ya kita seperti itu. Jadi gini juga kami sampaikan juga kepada dai-dai, kepada para alim ulama yang ada di kampung-kampung sebagai motor penggeraknya. Karena kalau hanya oleh pemerintah daerah, nah ini juga kita agak kesulitan. Tetapi kita juga menghimbau kepada para pesantren, para kiai-kiai untuk menyampaikan arahan-arahan seperti itu. Saya kira itu saja Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama ini bahwa aktivitas dan mobilisasi orang Lebak itu ke Jakarta jauh lebih tinggi daripada orang Tangerang itu sendiri. Tangerang bekerja di urusan tanah dagang Lebak. Satu yang kedua, memang ada beberapa industri yang hari ini kalau salah sudah ada perintah dari Menteri Tenaga Kerja masing-masing perusahaan melakukan langkah-langkah preventif. Yang ketiga, ada orang asing yang perlu saya kira Pak Wakil ada operasional di lapangan supaya ada tim kita juga yang datangi para karyawan dan buruh dari Korea atau orang lain yang mungkin belum ditangani secara atau mencoba juga ingatkan masyarakat untuk tidak lakukan pergaulan langsung. Ada dokter yang ahli nggak? Saya mau tanya nih, salaman dulu apa ini dulu semprot? Kalau kita pakai ini lagi salaman nempel kayak itu virusnya, atau sebaliknya kalau udah kita salaman banyak orang kayak Ibu Tatu misalnya tadi di masjid atau ada kegiatan cuci tangan dulu apa sebelum dan sesudah? Berarti kalau ngadepin orang banyak itu ambil lagi ya sebelum juga ya. Jadi mana satu hari saya kemarin dapat 8 kali salah 8 kali pakai ini nempel enggak? Apa namanya? Iritasi enggak? Baik, silakan. Ada yang mau menjelaskan secara medis? Gubernur yang kami hormati Pak Wakapolda, yang menurut Ketua DPRD dan seluruh pejabat di lingkungan provinsi maupun di TNI, polisi dan jajaran di Provinsi Banten. Mohon izin, kami selaku dokter polisi menyampaikan ini juga dalam rangka, saya kira mohon izin bukan dinas, kami juga monitor tentang corona ini. Kami sampaikan ini perlu sosialisasi pada masyarakat masalah cuci tangan. Kami sampaikan saat ini ada kelangkaan masalah hand sanitizer. Padahal mohon izin ini juga kewajiban kami selaku anak bangsa. Yang utama itu sebenarnya cuci tangan dengan air sabun. Ini mohon izin, dokter paru sudah menyampaikan di TV. Jadi yang efektif mohon izin Pak Gubernur adalah mencuci tangan dengan air sabun. Itu yang paling efektif. Dengan air yang mengalir, itu yang paling efektif. Kami perlu menyampaikan hal ini karena mungkin dari Bu Gadis maupun kepala dinas kesehatan yang ada di kabupaten maupun kota atau
rekan-rekan yang berusaha ini tolong disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, seluruh Indonesia. Yang utama adalah mencuci tangan dengan air sabun dengan air yang mengalir. Itu utamanya. Kenapa? Karena kalau hand sanitizer ini juga nanti bisa menyebabkan iritasi daripada tangan. Kemudian juga di sela-sela itu teman-temannya belum hilang. Sementara kalau air mengalir dengan kita sabun, cara cuci tangan, saya kira moga-moga di ruangan ini sudah tahu semua, mohon izin. Gerakannya dan sebagainya sudah dibuat. Mohon izin Pak Gubernur, apakah diizinkan diajari? Kalau diperbolehkan, jadi kami ajari gerakannya ini karena perlu gitu. Air yang paling utama dengan air sabun. Jadi di mall-mall pun ada, semua ada. Dan kita nggak perlu harus mencari hand sanitizer hanya untuk efektif di saat memang kita kondisi darurat tidak ada air sabun. Caranya adalah bagaimana kita ada air hand wash atau air sabun yang cair, kita taruh di tangan, kemudian kita usapkan dengan gerakan 4 kali. Mohon izin para dokter dari sini, 4 kali kita putar. Kemudian setelah itu gerakan untuk membersihkan punggung daripada telapak tangan, punggungnya kita geserkan. Secara bergantian kanan dan kiri, 4 kali gerakan. Kemudian setelah ini adalah antar sela jari, mohon izin 4 kali gerakan. Setelah itu saling mengait atau mengunci, mohon izin kami mengunci. Setelah mengunci ini gerakan membersihkan adalah punggung daripada ibu jari. Gantian. Setelah itu membersihkan ujung-ujung daripada jari atau punggung kita di telapak kaki kita, telapak tangan kita, kanan dan kiri. Selesai ini bersih. Baik air sabun cair maupun hand sanitizer sama. Gerakan ini mohon izin kami sampaikan Pak Gubernur. Kemarin kami sosialisasi ke mall, gereja, masjid, alun-alun, stasiun dan terminal kami lakukan, bertemu dengan masyarakat kami sosialisasikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kami. Terima kasih. Ini paling tidak ini bermanfaat juga pada saat-saat tertentu kan. Kalau di tempat-tempat umum tidak ada air, ini paling nggak dengan pakai ini jangan agak sedikit pede gitu ya. Lagi dia ada mereknya, merek WH gratis pula gitu. Baik, saya masih dari Pandeglang, mungkin saya bisa lihat apa saya harapkan. Pak Wakapolda, Pak Danrem, Kepala DNR, Pak Dananal atau yang mewakili, OPD tingkat Provinsi Banten, teman-teman Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Baik, kami akan melaporkan Pak Gubernur terkait dengan perkembangan pencegahan COVID-19 atau Corona di tingkat pemerintah Kabupaten Pandeglang. Yang pertama, rapat koordinasi tingkat Kabupaten Pandeglang sudah dilakukan. Pembentukan atau pembuatan penyusunan surat edaran pencegahan COVID-19 sudah kami lakukan, termasuk arahan Pak Gubernur terkait dengan pembentukan tim gugus tugas tingkat kabupaten sudah selesai dan sudah mulai bekerja. Kemudian selanjutnya sosialisasi OPD dan masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah dengan bantuan petugas puskesmas sudah kami laksanakan. Kemudian penyusunan klaster dan call center terkait dengan COVID-19 juga sudah kami laksanakan. Membatasi pertemuan yang melibatkan orang banyak, termasuk kunjungan kerja bupati dan wakil bupati, termasuk OPD mulai hari ini ditiadakan atau dikurangi. Kemudian selanjutnya Pak, terkait dengan surat edaran dari Pak Gubernur, kami pun sama di Pandeglang per hari kemarin tanggal 15 Maret sudah meliburkan atau kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan belajar di rumah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP atau setingkatnya, baik swasta maupun
negeri. Per 1 minggu ini terakhir juga pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah melakukan disinfektan khususnya di tempat-tempat publik. Kami sudah masuk di pasar, lingkungan pasar, ya. Kemudian selanjutnya kami akan masuk di sekolah-sekolah SD dan SMP, baik juga di tempat ibadah. Itu bertahap, Pak. Kemudian yang selanjutnya ada kasus di Pandeglang, ya. Walaupun kita daerah yang jauh dari perkotaan, ada kasus 2 yang suspek COVID-19. Betul, ternyata ini bukan bekerja di Pandeglang, tetapi tenaga kerja yang bekerja di Taiwan. Kami sudah melakukan pendampingan di 1 minggu terakhir ini. Baru kemarin alhamdulillah hasilnya negatif virus corona. Kemudian harapan dari kami, Pak, pemerintah Kabupaten Pandeglang, karena kebutuhan disinfektan dan lain sebagainya ini sangat tinggi, mengingat luas wilayah Pandeglang ini cukup luas, maka dari itu kami memohon bantuan APD disinfektan, ya, termasuk bantuan mungkin regulasi dari pemerintah Provinsi Banten untuk kami meminta bantuan ke Kementerian Kesehatan. Baik, kiranya itu Pak Gubernur yang bisa kami laporkan. Terima kasih, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kota Cilegon sebagai salah satu kabupaten kota di wilayah Banten yang menurut kami di Cilegon sangat potensial bisa terjadi penularan COVID-19. Akan tetapi kami di Cilegon juga sudah melakukan upaya antisipasi kewaspadaan terhadap COVID-19 ini sejak dari bulan Januari. Kita sudah melakukan himbauan kepada semua stakeholder. Kami sudah melakukan rapat koordinasi lintas stakeholder di wilayah Cilegon, dan kita juga sudah membuat gugus tugas dengan poskonya di kantor BPBD dan call centernya yang satu lagi adalah 119. Secara umum yang awal dari bulan Januari itu adalah kami melakukan pendekatan terhadap semua industri yang ada agar semua industri melakukan persiapan SOP internal mereka mulai dari level 1 sampai level 4. Level 4 itu pada saat mereka harus shutdown. Jadi itu yang harus dilakukan oleh semua, dan harus memperhatikan siapa TKA yang masuk dan visitornya, karena banyak sekali visitor yang ada yang harus menjadi pemantauan teman-teman di perusahaan. Syukur alhamdulillah karena semua beberapa industri yang ada dokter perusahaannya yang tergabung dalam DKI itu juga membantu kami, perpanjangan tangan bagi kami, dan HSE semua industri tetap melakukan kontak yang intens dengan kami tentang kondisi karyawannya di sana. Kemudian di Cilegon kasus yang sudah kita observasi ada 5, dan semuanya sampai hari ini tidak ada gejala sakit yang lebih parah dan sudah sembuh. Ada orang dalam pengamatan sebanyak 3 orang, dan yang PDP yang pasien dalam pengawasan ada 2 orang. 2 orang itu kemarin 1 Pak Gubernur, tadi pagi ada 1, dan dua-duanya sudah dirujuk ke rumah sakit rujukan. Yang 1 sudah confirm negatif, tinggal menunggu yang 1 yang baru kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Orang ini ketemu dengan orang Korea, tamunya orang Korea, dan mudah-mudahan hasilnya kita harapkan 3-4 hari yang akan datang hasilnya juga tetap negatif. Insya Allah surat edaran daripada wali kota akan segera tersusun setelah rapat hari ini dengan Pak Gubernur, sesuai dengan arahan dari Bapak yang akan kami masukkan juga ke dalam surat edaran yang akan kami susun. Demikian sementara yang bisa kami lakukan dan kami laporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya juga pimpinan OPD di tingkat Provinsi Banten dan juga pimpinan OPD atau pimpinan daerah Kabupaten Kota Sebanten dan OPD Dinas Kesehatan dan OPD yang lain yang ada pada hari yang saya hormati. Izinkan hari ini saya bisa mewakili Wali Kota Serang, mengingat informasi ini memang hari ini juga akan datang Pak Gubernur. Ada beberapa hal yang barangkali bisa mewakili beliau. Pertama, untuk wilayah Kota Serang yang sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Serang merupakan pusat Provinsi Banten atau ibu kota Provinsi Banten, tentu juga memiliki potensi yang sama seperti kabupaten kota terhadap paparan COVID-19 tahun ini. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Serang. Pertama, sebelum ada informasi warga Indonesia terpapar COVID-19, jauh sebelum itu Kota Serang melalui Dinas Kesehatan kita sudah melakukan kewaspadaan ini kepada seluruh pelayan rumah sakit dan juga puskesmas termasuk dari swasta se-Kota Serang. Isinya bagaimana kita mengantisipasi penanganan dan sebaran daripada pencegahan COVID-19. Yang berikutnya, Kota Serang juga sudah melakukan edaran yang juga oleh Pak Wali Kota ditujukan kepada seluruh OPD, ditujukan juga kepada pimpinan BUMN, BUMD di wilayah Kota Serang, termasuk juga lembaga tinggi, lembaga pendidikan kesehatan, termasuk juga lembaga pendidikan kesehatan dan seluruh ormas untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 yang sampai saat ini memang belum ada informasi yang masuk atau yang terpapar di wilayah Kota Serang. Sampai saat ini di Kota Serang sudah ada 4 orang dalam pemantauan dan yang lainnya sementara ini belum ada yang dalam pengawasan. Kemudian pada hari ini rencana kita setelah rapat pada hari ini yang dibawa oleh Pak Gubernur, nanti akan juga mengeluarkan lagi kewaspadaan secara detail kepada masyarakat yang akan dikeluarkan oleh Pak Wali Kota untuk kepentingan masyarakat kota khususnya dan umumnya Banten lebih hebat lagi bisa supaya penyebaran COVID-19 ini bisa kita eliminir dalam rangka membuat masyarakat tenang dan tidak panik. Barangkali itu yang bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf Ibu Wali Kota Menahan hadir dalam kesempatan yang sangat baik ini. Bapak Gubernur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Ibu Bupati Serang dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati, para OPD dan peserta hadirin yang berbahagia. Jadi sampai dengan hari ini sejak ditetapkan KLB bersama dengan Bapak Gubernur, Bapak Bupati Tangerang dan Wali Kota Tangerang pada hari Minggu kemarin, kami terus melakukan pemantauan di lapangan. Kami tidak meliburkan anak sekolah, Pak, tetapi mengalihkan belajar dari ruang kelas ke rumah masing-masing. Kemudian kalau libur nanti konotasinya mereka tidak belajar, makanya kami alihkan kegiatan belajar mengajarnya di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, penutupan terhadap fasilitas umum yang ada di Kota Tangerang Selatan sudah dilakukan sejak hari ini, yaitu Tandon Teater, Tandon Jalentreng, Taman Kota Jombang, Taman Kota 1 dan Taman Kota 2. Yang kemudian sampai dengan hari ini orang dalam pengawasan dan dalam pemantauan sebanyak 41 di Tangerang Selatan, tapi alhamdulillah tidak ada yang positif virus corona. Malah orang dalam pasien dalam pengawasan 3 orang sudah dinyatakan negatif dan 2 orang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium di Jakarta. Kemudian juga
yang kesulitan kami sebagaimana disampaikan Ibu Wali Kota kemarin dalam rapat adalah alat dengan alat pelindung diri, kemudian juga hand sanitizer ada langka, termasuk masker tentunya, dan beberapa alat-alat yang lain. Yang sehari ini yang terus kita hadapi adalah berita-berita yang simpang siur melalui media sosial di tengah-tengah masyarakat. Pak, ini juga menjadi bagian dari perhatian kami untuk menangkal atau meluruskan berita-berita yang tidak jelas sumbernya dari berbagai media sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ini juga perlu menjadi perhatian kami. Adapun mengenai industri di kami dan juga tempat-tempat perbelanjaan belum diadakan tindakan yang sebagaimana kami lakukan di sekolah-sekolah. Untuk sekolah ini yang termasuk swasta sudah kami liburkan juga. Yang berbasiskan agama, Kepala Kantor Kementerian Agama nanti akan menyesuaikan dengan langkah yang diambil oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Adapun industri sekali lagi masih melihat perkembangan, kendati sudah kami himbau mereka juga untuk mengikuti perkembangan yang ada. Mungkin itu ya dari kami di Tangerang. Sekali terakhir Pak, tempat transit rumah sakit umum daerah kita sudah siapkan dengan 7 dokter spesialis yang ada. Apabila masih diperlukan ruangan yang lain, maka kami sedang mempersiapkan puskesmas Cirende yang baru selesai dibangun. Ini nanti akan kami jadikan tempat untuk transit sebelum nanti dirujuk ke rumah sakit rujukan di Kabupaten Tangerang. Saya kira demikian Bapak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditingkatkan kewaspadaan, termasuk di dalamnya perlu dilengkapi APD-nya, termasuk di dalamnya boleh nggak puskesmas dijadikan sebagai tempat transit atau ruang isolasi? Boleh nggak? Protokol yang bisa jawab? Ya, silakan. Harus adanya HEPA filter untuk tekanan negatif sehingga tidak ada pertukaran virus yang masuk kembali oleh orang yang sehat. Jadi tidak bisa, kecuali puskesmas itu disulap, ada ruang isolasinya dan standar rumah sakit yang tersedia, HEPA filter, ventilator, dan selain itu juga ada radiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur, para unsur Forkopimda, rekan-rekan, Bapak Ibu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kami hormati, dan peserta rapat yang kami hormati. Langsung saja Pak Gubernur, bahwa Kota Tangerang yang memang merupakan pintu gerbangnya dunia, di situ ada Bandara Soekarno-Hatta. Kami telah melakukan sosialisasi sejak Januari, kemudian di bulan Februari terdapat 39 ODP. Saat ini ada 25 sudah clear, dianggap sehat. Kemudian PDP 3 orang yang saat ini belum ada hasil. Kemudian langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 ini sesuai dengan himbauan Pak Gubernur dan pernyataan KLB, bahwa Pak Wali Kota sudah mengeluarkan instruksi. Yang pertama, menunda kegiatan yang mengundang keramaian masyarakat banyak, meniadakan kegiatan yang memobilisasi pegawai seperti apel di lingkungan instansi masing-masing, kemudian membatalkan kunjungan dan penerimaan kunjungan kerja. Kepala Dinas Pariwisata, Pertamanan dan Kebudayaan untuk sementara untuk menutup taman-taman yang ada di Kota Tangerang. PMI dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk melakukan penyemprotan
disinfektan di tempat-tempat publik seperti tempat ibadah, sekolah, dan taman. Kemudian menghentikan sementara kegiatan Car Free Day. Selanjutnya meliburkan sekolah baik tingkat PAUD, TK, SD, atau MI dan SMP MTS untuk sementara waktu dan menggantikannya dengan kegiatan belajar di rumah sama Tangsel. Yang lain juga mungkin sama Pak. Kemudian melarang sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan massal di luar sekolah seperti study tour dan sejenisnya. Menghimbau masyarakat untuk menghindari kontak fisik seperti jabat tangan dan gunakan metode lain untuk bersapa. Menghimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di tempat yang ramai. Kemudian kepada para pengelola pusat-pusat perbelanjaan dan pasar termasuk pengurus tempat-tempat ibadah dan juga pengelola ruang-ruang atau transportasi publik lainnya agar memperhatikan kebersihan lingkungan dengan secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan papan pengumuman atau sejenisnya terkait kewaspadaan virus corona yang sudah diakses oleh masyarakat. Kemudian menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Barangkali yang dapat saya sampaikan Pak. Selanjutnya mohon arahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah langkah-langkah udah bagus ya. Cuma memang tadi malam viralnya malah dangdut di atas tablik akbar, itu apa sih? Bukan soal suspek, bukan soal corona, tapi dangdutan di tengah tablik akbar. Siapa itu jelas pengetahuan? Ya udah, itu corona juga itu. Kabupaten Tangerang ada. Pertama mohon maaf Bapak Bupati tidak bisa hadir, yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Ibu Kepala Daerah, Forkopimda se-Provinsi Banten, dan Bapak Ibu OPD se-Provinsi Banten. Mungkin untuk langkah-langkah Kabupaten Tangerang kemarin sudah lengkap, cukup lengkap. Hanya kami ingin menambahkan Pak, seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dr. Ardi. Jadi di Kabupaten Tangerang kami mempunyai 3 rumah sakit daerah dan yang ditunjuk secara resmi sebagai rujukan COVID adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Rumah Sakit Kabupaten Tangerang mempunyai 7 kapasitas tempat tidur isolasi dan mungkin ini dianggap kurang untuk se-Provinsi Banten. Untuk itu kami merencanakan untuk menambah rumah sakit rujukan tadi yang disampaikan Ibu Kadis, Rumah Sakit Balaraja. Jadi Rumah Sakit Balaraja sudah siap. Kami menyiapkan untuk sementara 4 tempat tidur isolasi dan apabila dibutuhkan bisa dikembangkan menjadi 8 tempat tidur. Nah, apabila masih 2 rumah sakit ini belum mencukupi, barangkali kami juga akan menyiapkan Rumah Sakit Paku Haji untuk ditingkatkan menjadi mempunyai ruangan isolasi. Untuk itu kami juga butuh dukungan alat kesehatan dan mungkin SDM-nya juga. Nah, kemudian selain 3 rumah sakit daerah ini, kemarin pada waktu pertemuan dengan Bapak Gubernur dengan Bapak Bupati dan Wali Kota sudah ada kesiapan dari Rumah Sakit Siloam Pak. Siloam Group sudah akan menyediakan Rumah Sakit Siloam ini sebagai rumah sakit rujukan COVID. Nah tadi kalau tidak diperbolehkan
Ya barangkali nanti menjadi pertimbangan Pak ini untuk rumah sakit Siloam. Ya mudah-mudahan saja COVID ini tidak berkembang sehingga rumah sakit yang sudah disiapkan yang tidak perlu menerima pasien tersebut. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati dan kita cintai Bapak Gubernur Banten, para pemuda, bupati dan wali kota selanjutnya, para pimpinan PJ Sekda, hadirin sekalian. Kantor Wilayah Kementerian Agama setelah mengikuti dengan sama instruksi Gubernur dari segi kami publik secara jelas tanggal 13 Maret tentang kejadian luar biasa di Banten. Saya itu kami langsung mengatakan seluruh madrasah di Banten mulai tanggal 16 Maret itu diliburkan. Bahasanya bukan diliburkan, lebih lengkapnya belajar di rumah, pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing dengan tetap mendapatkan penugasan dari guru dan tidak mengabaikan kewajiban guru ke madrasah. Ini sudah beredar dengan cepat. Tapi semalam Pak Gubernur kami berpikir dan tadi pagi langsung rapat terbatas seluruh kepala kantor dan para tokoh agama sebanten. Mudah-mudahan WFOB mengadakan rapat karena ada sisi lain yang penting bahwa COVID-19 ini lebih banyak sebenarnya menimbulkan kepanikan di tengah-tengah umat beragama. Mereka khawatir yang berlebihan, padahal kekhawatiran ini justru akan lebih menambah percepatan penyebaran COVID-19. Kita undang seluruh tokoh agama, tadi pagi kita ada izin bisa ditayangkan tadi pagi selain surat edaran, kita juga melakukan himbauan dan pernyataan kepada seluruh umat beragama. Bisa disebut himbauan dan pernyataan para kantor Kementerian Agama beserta seluruh tokoh umat beragama di FOB. Bukan yang ini, Pak. Yang ini surat edaran madrasah. Nah ini menindaklanjuti surat edaran Menteri Agama nomor sekian tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 pada rumah ibadah dan keputusan Gubernur Banten tanggal 13 Maret 2020 tentang kejadian luar biasa di wilayah Provinsi Banten. Kami menghimbau kepada semua umat beragama untuk melakukan langkah sebagai berikut. Ada 3 langkah sebenarnya yang diberikan yang kita harapkan kepada umat beragama. Pertama, diminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 menjadi hambat dan di stop penyebarannya. Yang kedua, tentu ini lebih dititik beratkan kepada seluruh umat beragama, khususnya pengurus rumah ibadah di Provinsi Banten, untuk memastikan seluruh area rumah ibadah bersih, menyiapkan alat deteksi suhu tubuh, menyampaikan pesan menjaga kesehatan, membiasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh, mensosialisasikan etika batuk atau bersin, karena ini merupakan ajaran agama, memperbaharui informasi tentang COVID-19 secara reguler. Yang ketiga, kepada seluruh pengurus rumah ibadah dan tokoh agama di Provinsi Banten agar mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari berbagai musibah dan mara bahaya, terutama ancaman COVID-19. Ini sebenarnya cuma 3, hanya karena ada 6 agama di Banten, maka yang dari nomor 4 itu lebih kami spesifikkan. Nomor 4, pada umat Islam khususnya di Banten diminta melakukan qunut nazilah, berdoa untuk terus setiap waktu sholat. Kepada umat Kristiani kami mintakan untuk melakukan doa yabes 1 tawarikh dalam kitab Tawarikh.
Kemudian nomor 6, pada umat Katolik juga diminta untuk melakukan doa rosarium dan doa adopsi. Pada umat Buddha juga kita harapkan untuk membaca Ratana Sutta dan atau doa sejenis pada setiap beliau aktif, baik di vihara maupun di kegiatan pribadi yang lain. Pada umat Hindu kita harapkan juga untuk melantunkan doa mantra 5 bagam. Pada umat Konghucu kita juga harapkan untuk melantunkan doa perlindungan. Jadi ini semua sebenarnya lebih kepada penguatan bahwa apa sebenarnya kebijakan yang telah diambil oleh Gubernur dalam keputusannya tanggal 13 Maret adalah merupakan kewajiban semua umat beragama untuk ikut serta. Nah, tinggal persoalannya adalah bahwa ada hal yang memang hari ini sudah terjadi di Jakarta itu, dan ini perlu juga ada lokalisasi. Kalau di tempat yang lain ada persoalan persepsi sedikit saja Pak Bob yang kita kesulitan. Dalam Islam itu sholat itu kan lebih afdal kalau berjamaah, banyak orang. Tapi pada sisi lain ini kan ada, nah, tadi kami bicarakan memang ada hadis Rasul yang sulit memang untuk kita praktiskan sekarang. Sebenarnya dimiliki juga dalam referensi semua orang. Idza sami'tum biqaum bi'adin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'adin wa antum biha fala takhruju. Kalau di situ ada wabah penyakit, maka Anda jangan mendekat ke tempat itu. Tetapi kalau ada wabah penyakit di tempat Anda, maka Anda jangan keluar dari tempat itu. Nah, ini kan persoalan yang sulit sebenarnya, tapi harus dilakukan. Kenapa sulit? Karena Pak Gubernur sebenarnya hati-hati pakai masker itu kan untuk mengamalkan hadis itu. Tapi lalu banyak orang yang ngomong, perlu panik gitu, ketakutan. Jadi kalau masuk ke dalam edaran tidak enak juga. Tapi insya Allah langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dalam kebijakan dan keputusannya, prinsipnya sesuai dengan arahan Kementerian Agama. Kementerian Agama di tingkat daerah wajib bukan hanya sekedar mengikuti, tapi juga berada pada garda depan untuk ikut serta berkontribusi dalam persoalan COVID-19. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pernah bilang bahwa jangan datangi daerah itu kena wabah. Itu kan bukan bentuk panikan. Kira betul apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi. Bahwasanya memang kita ya hati-hati. Kecuali pada antara yang menghadapi tsunami berani ke tengah laut, ya ini kan nggak jelas ini fungsinya di mana. Baik, silakan nanti Pak Sekda gugus tugasnya segera bentuk, dari bentuk belum Pak Sekda, dan lalu lakukan langkah-langkah koordinasi dengan Bupati, Wali Kota, termasuk tadi mempersiapkan ruang-ruang isolasi, menambah termasuk APD-nya, alat-alat lengkapannya. Kita kerjakan secara bersama-sama aja, kita rumuskan dengan sumber dana baik dari kota kabupaten maupun sumber dana dari provinsi. Dan dalam waktu singkat Pak Sekda, saya minta langkah-langkah koordinasi ini segera dilakukan. Begitu juga koordinasi dengan teman OPD kayak Kominfo, ada hoax dan sebagainya. Kominfo harus juga rajin memberikan informasi yang benar kepada publik. Cetak udah spanduk atau baliho atau apapun namanya. Serukan ajak masyarakat untuk sama-sama sadar untuk bertanggung jawab terhadap bagaimana kita menghadapi serangan COVID-19. Lebih aktif kita juga jangan kalah sama berita-berita hoax dan sebagainya. Kita juga harus terbitkan informasi-informasi kepada masyarakat. Saya kira juga nanti kita sama dengan kota kabupaten. Karena sesungguhnya kota kabupaten tadi juga sudah siap, sudah dilakukan langkah-langkah dan proaktif dari masing-masing daerah, dan juga harus kita promosikan, jangan sampai nanti kesannya bahwa ada daerah yang tidak aktif dan sebagainya. Ya, kaitan dengan masalah rumah sakit maupun teknis, saya minta dinas kesehatan dan teman-teman dari kota kabupaten untuk melakukan koordinasi, dan sebenarnya sudah ada langkah-langkah kemarin. Agar lebih intensif lagi. BPBD juga kaitan dengan kesiapan ini karena yang masuk bencana itu juga yang membuat koordinasi itu tadi. Saya minta nih Pak Sekda yang mengkoordinir.
Selanjutnya Pak Dandrem ada yang bisa sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Ketua DPRD dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Pak Gubernur, kepada saya. Ada beberapa hal yang saya sifatnya syarat Pak Gubernur. Ini termasuk untuk pencegahan. Yang pertama adalah masalah rumah sakit yang akan digunakan untuk rujukan corona tersebut. Saya sarankan untuk ruangan isolasi diharapkan di luar rumah sakit itu. Kita mencontohkan Cina di Wuhan itu, jadi membuat suatu isolasi tersendiri dengan tenaga tersendiri, dengan alat-alat yang tersendiri, terpisah dengan pasien-pasien yang lain, sehingga penyebarannya akan semakin kita cegah. Karena tidak kita sadari bahwa kereta yang digunakan, mobil yang digunakan, alat yang digunakan, apabila sudah tersentuh oleh pasien corona, maka itu juga akan menjadi alat penyebaran. Termasuk perawat yang kita gunakan atau tenaga dokter yang kita gunakan, dia akan merawat pasien yang lain, itu juga akan menjadi sarana penyebaran. Dan saran saya, kalau di TNI Angkatan Darat yang sudah sedang kita membuat tenda di rumah sakit, di luar rumah sakit, buat tenda dengan dilengkapi sarana prasarana sesuai dengan standar rumah sakit yang ditentukan. Jadi karena kami di sini sedang di DKT, kami juga kesulitan tempat, kami sedang mencari tempat. Kalau yang di Dustira sana punya lapangan, itu dibuat di lapangan dan distandarisasikan, disterilisasikan, sehingga orang yang di situ pun tidak akan pernah keluar dari ruangan itu. Alat yang di situ tidak akan pernah digunakan untuk melayani pasien yang lain. Nah, saya khawatir apa yang tadi disampaikan, rumah sakit yang dituju, ya lewatnya jalan itu, disentuh dengan kereta itu, dengan mobil itu, nah ini kemungkinan juga akan menambah penyebaran. Ini saran yang pertama. Kemudian saran yang kedua berkaitan dengan tadi yang kemarin dilakukan oleh kepolisian. Jadi leadernya dari kepolisian kami mendukung dengan dinas kesehatan untuk melaksanakan kegiatan karya bakti di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya penyebaran. Tetapi kami kemarin kekurangan, istilahnya kekurangan sarana dan prasarana. Diharapkan mungkin gugus tugas yang ada, mungkin ada 3 yang harus kita tangani bersama. Yang pertama tadi masalah memberikan informasi yang pasti. Kemudian yang kedua adalah gugus tugas yang melaksanakan penanganan pasien. Yang ketiga adalah gugus tugas melaksanakan pencegahan. Nah, pencegahan ini mungkin bisa kita operasionalkan semua kemampuan yang ada di wilayah Banten ini secara bersama-sama. Karena tidak hanya pemerintah saja, tentunya LSM, wartawan, mungkin apapun yang ada di wilayah Banten ini bisa membantu. Sehingga tidak terfokus hanya pemerintah, karena mereka juga memiliki kemampuan yang bisa kita gunakan. Mungkin wartawan dengan penyebaran informasinya, mungkin LSM yang sering dengan berkaitan dengan kesehatan bisa untuk melaksanakan pencegahan, memberikan kita sama-sama melaksanakan karya bakti, penyemprotan secara massal, jangan di sini semprot, sininya tidak, ini lari ke sini, ini juga akan bermasalah. Sehingga semuanya harus serentak dan semua terfokus. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan Pak Gubernur. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sih syaratnya. Kita jangan terpaku pada birokrasi. Pak Gubernur memang kalau ada kapal nggak pakai, kita bikin aja rumah sakit sementara rujukan isolasi, atau mungkin ada gedung-gedung yang bisa kita manfaatkan, ya, masuk puskesmas yang belum dibangun, coba kita optimalkan. Saya kira kalau kita udah siapkan sesuai dengan standar ya Pak, standar, kenapa tidak orang di Wuhan juga dibikin baru, 10 hari selesai, tenda selesai.
Bahkan kita juga ada Pulau Umang kali sana bisa atau ada hotel-hotel yang di pinggir Serang tuh mungkin bisa dimanfaatkan selama ini, ya kan? Bisa kita manfaatkan. Atau lebih aman gedung Kementerian Agama di sini sebelah karena doanya banyak. Coba cari inovasi. Udah lama ada ruang yang udah kita perbaiki. Gak ada masalah kan, banyak berapa ruangan tuh, ada udah lama bekas kantor DVD, ya kan? Bisa. Kayaknya kan itu banyak jin juga kabur ada corona mah. Nah, kaitan gugus tugas Pak Sekda koordinir hari ini dilanjutkan nanti pertemuan-pertemuan dengan baik dari TNI, dari polisian maupun dari dinas kota kabupaten. Ya, kita harus siapkan 24 jam siaga, baik informasi dan sebagainya, terus memantau perkembangan yang terjadi di kota yang terjadi di Banten, dan kita rilis setiap ada perkembangan yang terjadi. Silakan aja Bu, Ibu, Bapak, Bupati, Wali Kota kalau memang diperlukan untuk menyampaikan informasi. Apalagi sekarang jangan sampai ada yang hoax, yang nuding-nuding kita nggak bekerja, bisa sampaikan aja. Udah boleh, dan saya malah menyetujui itu. Lebih bagus kita buka komunikasi dengan masyarakat. Kominfo sudah mulai dari sekarang cetak hal yang informasi bagaimana tadi saran dari Pak Danrem maupun Pak Kapol, saya minta bantuan dukungannya untuk kegiatan ini semuanya, termasuk teman-teman Dr. Finda yang lain. Lanjut Pak Sekda, Pak Kapolda, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Pak Ketua Dewan, Pak Danrem, serta rapat sekalian yang berbahagia. Banyak yang sudah dibahas, jadi saya tidak mengulas panjang lebar secara teknis, hanya beberapa hal yang perlu saya stressing. Yang pertama adalah sistem informasi dan laporan. Kenapa ini yang harus kita jaga kaitan dengan kepanikan publik, apa sampaikan Kemenak tadi. Jadi walaupun otoritas Pak Gubernur sudah diberikan kepada kepala daerah, kita tidak menginginkan omongan itu jadi blunder. Banyak yang ngomong tidak dalam kapasitas kemampuan teknis bicara, akibatnya publiknya bingung. Kenapa itu? Karena kita menjaga terhadap ras sosial, baik ras terhadap sembako maupun lain-lain. Saya ingatkan kepada seluruh kepala daerah, saya minta dengan hormat, walaupun sudah ada otoritas Pak Gubernur, tolong betul-betul sumber terkontestasi kepada Dinas Kesehatan. Karena kami pun di Polda juga sumber kita satu suara dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Jadi kita tidak sembarang. Kenapa ini? Supaya jangan lagi menjadikan konsumsi hoax. Sekarang beredar hoax, narik napas 10 detik, ketahuan nggak kalau sesak, udah hoaxnya banyak. Pisang bisa menimbulkan imun. Ya satu sisi bagus buah-buahan, tapi belum tentu menjadi pengobat. Tadi saya tanya sama dokter saya, matahari untuk tropis tidak bisa Pak, yang benar adalah cuci tangan bersih. Nah, apa yang diharapkan rekan-rekan semua bersatu padu mengajak masyarakat untuk pola hidup bersih dan hidup sehat. Kita kemarin cuma 1 minggu dengan Pak Danrem dan jajaran pemerintah daerah sudah bersih-bersih. Pak Wali Kota Serang, maaf saya di depan umum, kota kita Pak jangan sampai kumuh. Karena kita juga tinggal di sini, makanya kita siap membantu TNI Polri bersih. Kemudian yang berikut adalah kaitan antisipasi gejolak. Jadi begitu ada masyarakat kita merasa demam, dulu demam biasa, aman. Tapi begitu sekarang, wah ini corona nggak lapor. Kita yang ngejar, bukan kita nunggu mereka. Jadi tim kita namanya sudah dibuat KRB oleh Pak Gubernur. Datangin, kita punya perangkat. Kalau enggak ya minta tolong Pak Polisi, Pak Koramil cek. Karena Polisi Koramil punya hanya pasang badan, ya orang kesehatan yang ahli. Atau ini seperti ini. Kalau Pak Gubernur selaku kepala daerah sudah menyatakan semua wajib hukumnya kita ikuti. Dalam arti kata kepentingan publik. Hal yang berkaitan dengan regulasi aturan yang tidak tepat beri masukan. Seperti tadi beliau menerobos untuk rumah sakit swasta. Kita sekarang punya saran dari Pak Danrem, ini lebih baik karena juga Pulau Galang, Natuna itu satu kawasan tertentu dan kita steril. TNI siap mendukung Bapak, tidak usah ragu.
Nah kalau itu seperti itu, insya Allah seizin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bersatu padu tidak memanfaatkan case ini atau situasi menjadi momen dalam tanda kutip, saya kira masyarakat kita juga jadi sehat, jadi pikiran kita enak. Sekarang inflasi sudah di atas 5 kalau beras, Jakarta lockdown, di sini lockdown, tidak ada lagi pergerakan kegiatan aktivitas, maka kepanikan ini bisa menjadikan situasi yang tidak baik posisi keamanan. Saya stressing itu pada prinsip Pak Gubernur, kami dari Polri siap sepenuhnya mendukung kebijakan Bapak untuk membangun dan menyehatkan masyarakat Banten. Terima kasih. Saya kira secara umum rapat ini bisa kita katakan semua daerah bersiap, dan untuk itu aku langkah koordinasi lebih lanjut dengan kita bersama-sama, kita kerja bersama, insya Allah kita segera mengatasi yang namanya corona ini. Dia menjadi momok bagi semua orang, tapi paling tidak kita harus maksimalkan segenap kemampuan kita optimalkan dan jihad dari pengertian mengoptimalkan fungsi dan peranan kita untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kita juga. Kalau ini kan tidak sekedar sakit, nanti imbas kepada ekonomi, pada psikologi sosial, ada macam-macam. Oleh itu terima kasih banyak semuanya telah memberikan dukungan yang sepenuhnya. DPR ada yang mau sampaikan? Dari kami DPRD telah mengikuti beberapa koordinasi bersama dengan Gubernur dan kepala daerah. Pertama, kami mengapresiasi tanggapnya pemerintah daerah bersama dengan beberapa kabupaten kota beserta dengan para polisi dan TNI. Kami sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa ini jangan dijadikan sebuah konsumsi, apalagi kami sebagai anggota DPRD merupakan pejabat politis, kami bukan pejabat teknis. Jadi disampaikan tadi dalam koordinasi kami sepakat untuk mendukung segala upaya, segala usaha pencegahan. Kemudian kami sependapat juga bahwa ini bukan bentuk kepanikan, tapi ini bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat, kepada rakyat, sehingga kami siap mendukung segala upaya yang dilakukan untuk kita sama-sama mendukung. Terima kasih. Ada yang masih perlu ditambahkan? Untuk apa? TBC, Palu dan sebagainya kita bikin di Provinsi Banten sudah siap. Kalau kita melihat corona, nanti coronanya marah, tapi siap untuk menghambat perkembangan itu. Dan begitu tadi Pak Kejaksaan saya kira menjadi hal yang kebutuhan kita. Ya Pak Sekda akan koordinasi, kita punya dana berapa dari BPBD yang kita anggarkan dari dana tak terduga, nanti kota kabupaten coba disimulasikan nanti, lalu kita kerjasamakan mana kita prinsipnya Provinsi Banten mendukung sepenuhnya aktivitas kegiatan-kegiatan oleh pemerintah daerah kota kabupaten dalam rangka memerangi bersama-sama masalah virus corona itu. Saya kira sebentar demikian. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan saya minta Pak Sekda nanti dilanjutkan dengan pembahasan lebih teknis dengan instansi dan daerah terkait. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.